Emosi atau dalam bahasa Inggris emotion adalah singkatan dari kata energy in motion, energi yang bergerak. Energi memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif. Energi yang positif akan menggerakkan orang ke arah yang positif, sedang energi yang negatif cenderung menggerakkan orang ke arah hidup yang negatif pula. Itu sebabnya Roh Kudus sebagai roh penghibur berkeinginan untuk selalu memenuhi batin kita dengan energi yang positif, dengan sukacita, sorak-sorai, damai sejahtera, ucapan syukur, roh yang berkemenangan, dan lain-lain. Yang pertama, Roh memberikan firman tentang kelepasan, kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari firman dan rohnya. Sebuah emosi hanya akan menjadi suatu energi yang meluap-luap atau meledak-ledak untuk sementara belaka dan bakal hilang begitu saja tanpa ada bekasnya. Tapi ketika emosi positif yang kita rasakan bersumber dari firman-Nya, akan ada dampak kuat yang bisa kita hasilkan dan hal tersebut memiliki kemampuan untuk mengubahkan yang luar biasa. Lihatlah ledakan dinamit. Dari ledakan yang terjadi, ada suatu energi yang dilepaskan, dan otomatis energi yang dilepaskan saat suatu dinamit meledak memiliki daya hancur yang luar biasa. Demikian pula saat emosi positif meledak dalam hidup kita karena adanya firman. Ledakan emosi positif tersebut akan menghancurkan seluruh pekerjaan musuh dalam hidup kita. Ada beberapa firman yang saya ingin bagikan kepada Anda. Doa saya, firman berikut akan mengaktifasi roh yang berkemenangan dalam hidup kita semua. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Mazmur 42 ayat yang ke-11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perkatakan dan jadikan ayat-ayat firman di atas sebagai bahan doa kita. Sukacita, sorak-sorai, dan kemenangan yang kita rasakan ada dasarnya. Yang kedua, mulailah melangkah dalam iman. Perkatakan firman-Nya. Pengaruhi kondisi emosimu hingga mulai mencicipi realitas suasana atau atmosfer sorga yang terkandung di dalam firman-Nya. Teruslah berkata-kata memperkatakan firman-Nya hingga batinmu kembali berkobar-kobar. Emosimu menjadi positif. Tidak ada lagi sisa kesedihan, duka cita, kefrustrasian, kekecewaan, atau berbagai jenis emosi negatif lainnya. Biar kita mulai melupakan seperti apa perasaan dan suasana sedih. Karena memang kita tidak akan pernah membiarkan emosi negatif kembali mendekati kehidupan kita. Yang ketiga, semakin wadah emosi dalam dirimu dipenuhi dengan jenis emosi positif, sukacita,
damai sejahtera, sorak-sorai, hingga meluap dan melimpah. Tuhan akan memakai limpahan emosi positif tersebut untuk menjangkau dan menjamah kehidupan banyak orang yang berinteraksi dengan dirimu. Dunia sekeliling kita memang dipenuhi dengan berbagai kesedihan dan duka cita. Meski tidak ada orang yang mau terus hidup dalam duka cita dan kesedihan, tapi seringkali mereka tidak mampu melepaskan diri dari belenggu kegelapan atau maut tersebut. Melalui kehadiran kita sebagai orang benar yang membawa kelimpahan kehidupan roh, Tuhan berkehendak untuk memerdekakan mereka melalui kehidupan kita. Biarlah sukacita pernikahan anak domba juga ikut dinikmati oleh setiap orang yang berinteraksi dengan diri kita. Lukas 14 ayat 15-24. Amin.